Rahayu, para kadang. Selamat berjumpa lagi pada video Jagat Alit. Memasuki pada video berikutnya, kali ini sudah pada episode yang ke-106. Masih melanjutkan, masih bertahan di dalam pembahasan jiwa, karena pembahasan jiwa ini sangat panjang, sangat banyak yang harus kita ketahui, para kadang. Kali ini panjenengan semua ingin saya ajak untuk lebih dalam lagi mengerti tentang manfaat, mengerti tentang peran dari jiwa tersebut di dalam kehidupan pribadi kita. Kita sering mengenal, para kadang, istilah identitas diri. Sedangkan identitas diri ini juga salah satunya selain karena hal-hal yang bisa dikenali oleh orang lain berdasarkan nama, alamat, dan yang lain-lainnya. Namun identitas diri ini juga pemahamannya juga berasal dari bagaimana orang tersebut, orang lain itu melihat kita di dalam sebuah tindakan. Kadang-kadang kan tindakan-tindakan kita, perilaku kita ini juga bisa membentuk identitas dari pribadi kita. Nah, oleh sebab itu, hal ini juga tidak berlangsung secara tiba-tiba, tapi berlangsung pada saat kita mengalami sebuah proses di mana jiwa itu telah mengendalikan kehidupan kita lewat pikiran dan perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan yang selalu kita tampilkan, kita perbuat di depan banyak orang, sehingga orang itu mengenali ciri-ciri kita, karena kita selalu membawa perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan, sehingga itu menjadi identitas terhadap kita sendiri. Orang lain juga akhirnya melabeli, memberikan gambaran karakter seseorang berdasarkan seringnya dia berbuat sesuatu. Nah, karena perbuatan ini berasal dari hasrat yang didorong oleh jiwa, oleh sebab itu keberadaan jiwa ini menjadi sangat penting di dalam membentuk identitas diri. Nah, oleh sebab itu jangan istilahnya sembrono di dalam membentuk karakter seperti ini. Karena pada saat kita itu telah dikuasai oleh sesuatu yang jahat, maka perilaku-perilaku kita yang cenderung tidak baik ini justru akan menjadi label bagi kita, akan menjadi identitas, menjadi karakter kita, menjadi sebutan orang lain terhadap diri kita. Nah, sekali lagi berkata bahwa jiwa ini bisa membentuk personalitas kita, sehingga kita harus memahaminya dengan baik. Oleh sebab itu kita harus selektif di dalam berproses dalam spiritualitas kita, supaya kita bisa mendapatkan identitas yang layak, identitas yang menggambarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi ini satu gambaran yang harus kita pahami, para kadang, bahwasanya jiwa ini ikut berperan serta membentuk personalitas kita di dalam kehidupan ini. Ya, selain membentuk identitas, ya, jiwa ini juga akan membentuk kepribadian kita, akan membentuk ciri khas yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, hal inilah yang sebenarnya itu sangat-sangat bermanfaat atau sangat-sangat berpengaruh pada saat kita itu memasuki hidup di dalam jagat madya atau jagat seserawungan, di mana personalitas kita, identitas kita yang berbentuk
perilaku-perilaku ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan sosial kita. Jadi saat hidup kita itu dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga orang lain, masyarakat itu melabeli kita dengan karakter yang buruk, maka kita juga kadangkala ini bisa dijauhi oleh orang sekitar kita. Nah, dengan demikian pada saat kita dijauhi atau malah justru dibully, atau malah mungkin justru kita tidak memiliki banyak sahabat, tidak dekat dengan tetangga misalnya, ya kita akan menjadi kesulitan sendiri saat kita ini menjalankan peran-peran kehidupan kita. Jadi bagaimana kehidupan ini kita bentuk dari berbagai sudut Purwokadang. Salah satunya kita menyadari dari kedalaman diri kita. Jadi pada saat kita itu memiliki lageian perilaku kebiasaan yang buruk, maka persepsi di tengah masyarakat, di tengah sosial kehidupan ini juga akan memberikan dampak pada kehidupan kita. Dampak yang telah kita alami inilah yang akhirnya menyulitkan kita untuk melakukan tugas dan peran kita di dalam kehidupan. Maka dalam hal ini kesadaran terhadap peristiwa tersebut sangat dibutuhkan di dalam lampah spiritualitas, sehingga kita bisa dengan secepatnya kembali untuk membentuk ulang seperti sedia kala, seperti apa yang sudah dikersakake Gusti di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita menjadi orang yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita juga selalu membawa kebaikan-kebaikan, karena setiap diri kita itu mencerminkan citra dari Gusti sendiri di dalam kehidupan kita dengan sesama. Nah, oleh sebab itu kita juga menjadi sadar bagaimana kita harus berhati-hati di dalam menjaga, merawat, melindungi jiwa kita, agar personalitas kita ini juga menjadi personalitas yang baik, yang bisa diterima di berbagai kalangan dimanapun juga, sehingga kita menjadi mudah dalam rangka kita ini memerankan hidup ini menjadi pembaharu setidak-tidaknya di tengah masyarakat, untuk menata kembali hal-hal yang mungkin tidak pas, tidak sesuai dengan harapan-harapan dalam sanubari kita. Jadi saya ulang lagi Purwokadang, bahwa jiwa ini juga membentuk personalitas kita atau kepribadian kita masing-masing. Oleh sebab itu, pada saat kita mengenali jiwa ini secara utuh, maka kita menjadi semakin tahu bagaimana kita harus menjaganya, bagaimana kita semakin tahu bagaimana kita harus merawat dan melindunginya, sehingga yang terjadi di dalam proses kehidupan kita yang berada di dalam kedalaman kita ini adalah proses yang benar-benar seperti yang dikehendaki Gusti di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian Purwokadang, ini video yang ke-106 yang kembali juga mendalami tentang masalah jiwa. Bagaimana kita menjadi semakin paham bahwa identitas kita di tengah masyarakat itu salah satunya berasal dari perilaku kita. Sedangkan perilaku kita ini sadar tidak sadar dipengaruhi oleh dorongan di dalam dari jiwa ini, yang pada video sebelumnya jiwa itu digambarkan membawa hasrat yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Tergantung jiwa dalam keadaan yang seperti apa. Nah, itu nanti bisa menggambarkan, membuktikan bagaimana tindakan itu sendiri. Kalau tindakan kita itu adalah tindakan-tindakan yang selaras dengan karso dalam Gusti, maka bisa kita simpulkan pada saat kita memiliki hasrat, dorongan untuk berbuat sesuatu, kita sedang dikuasai oleh sesuatu yang baik. Namun pada saat kita itu menyadari tindakan kita itu tindakan yang buruk, yang mengakibatkan banyak kesusahan di tengah masyarakat,
maka kita bisa simpulkan bahwa hasrat itu berasal dari sesuatu yang mungkin gelap yang menguasai jiwa kita. Pada episode yang ke-106 ini kita menjadi sadar bahwa jiwa bisa membentuk identitas kita, bisa membentuk personalitas kita. Maka hal ini sangat penting kita bangun di dalam hidup bermasyarakat sehingga hidup kita ini bisa semakin mengguni terhadap yang lainnya. Demikian Perokadang, kita berjumpa lagi pada tayangan video-video Jagat Alit selanjutnya. Matur nuwun.